Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lut adalah putra Haran bin Tarikh atau Azar. Ia adalah putra dari saudara laki-laki Nabi Ibrahim yang bernama Haran. Ibrahim, Haran, dan Nahor. Lut adalah orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka Lut membenarkan kenabian Nabi Ibrahim, dan dia Ibrahim berkata, "Sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku. Sungguh dialah yang maha perkasa, maha bijaksana." Quran Surah Al-Ankabut ayat 26. Nabi Lut bertempat tinggal jauh dari pamannya. Allah mengutusnya kepada suatu kaum di kota Sadum atau Sodom. Penduduknya adalah orang-orang yang paling jahat lagi kafir. Mereka senantiasa bergelimang dalam kejahatan, perampokan, kemaksiatan, dan berbagai macam kemungkaran. Mereka tidak mau mencegah dirinya dari berbuat kemungkaran yang mereka kerjakan. Bahkan mereka melakukan kemungkaran baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya, yaitu homoseksual. Lebih dari itu, mereka tidak mau menikah dengan kaum wanitanya. Nabi Lut berdakwah mengajak kaumnya untuk menyembah Allah serta melarang mereka mengerjakan perbuatan keji, namun kaumnya mendustakannya. "Sungguh aku ini adalah seorang rasul. Takutlah kepada Allah serta patuhlah kamu kepada perintah dan ajakanku. Aku tidak minta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia, dan kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu? Kamu memang orang-orang yang melampaui batas." Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 162 sampai 166. Karena hatinya telah tertutupi dengan hawa nafsu dan kekafiran, mereka menolak dan mengusir Nabi Lut. Bahkan dari mulut orang-orang fasik itu dengan sombongnya mereka berkata, "Datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang yang benar." Quran Surah Al-Ankabut ayat 29. Mereka terus dalam kesesatan dan kemungkaran. Mereka meminta agar segera diturunkan azab yang pedih, sebagaimana yang diingatkan dan diancamkan kepada mereka. Nabi Lut berdoa kepada Allah atas perilaku kaumnya yang kian parah, dan Allah mengabulkan permohonannya. Allah mengutus 3 orang malaikat. Para utusan Allah itu terlebih dahulu datang menemui Nabi Ibrahim dan memberitahukan kabar gembira tentang kelahiran putranya dari istrinya bernama Sarah, dan menyampaikan berbagai peristiwa yang akan terjadi. "Wahai Ibrahim, sungguh ketetapan Tuhanmu telah datang, dan mereka itu akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak." Ketiga malaikat itu kemudian berangkat menuju Sodom. Malaikat itu menjelma dalam wujud pemuda yang sangat tampan, sebagai ujian dari Allah kepada kaum Sodom, sekaligus sebagai bukti atas kefasikan mereka. Nabi Lut menyambut kedatangan mereka, namun ia sangat mengkhawatirkannya. Dan ketika para utusan kami datang kepada Lut, dia merasa bersedih hati karena kedatangan mereka dan merasa tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka. Dan mereka para utusan itu berkata, "Janganlah engkau takut, jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan menyelamatkanmu dan pengikut-pengikutmu, kecuali istrimu. Dia termasuk yang dibinasakan." Quran Surah Al-Ankabut ayat 33. Nabi Lut menceritakan persoalan di tengah kaumnya, namun istrinya yang melihat itu berkhianat dan memberitahukan kedatangan mereka kepada kaumnya. Tak berapa lama datanglah kaum Lut. Mereka bermaksud melakukan perbuatan keji dengan tamunya yang rupawan itu. Nabi Lut merasa malu dengan hal tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan peristiwa ini di dalam Al-Quran. "Dan ketika para utusan kami itu datang kepada Lut,
Dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena kedatangannya. Dia Lut berkata, "Ini hari yang sangat sulit." Dan kaumnya segera datang ke wadahnya. Dan sejak dahulu mereka melakukan perbuatan keji. Lut berkata, "Wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku. Mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang-orang yang berakal?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan syahwat terhadap putri-putrimu, dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki." Quran Surah Hud ayat 77-79. Di saat itu, tamunya itu memberitahukan bahwa mereka adalah malaikat yang diutus untuk menimpakan azab kepada kaumnya yang keji itu. Maka Nabi Lut bersama orang-orang yang beriman pergi meninggalkan kota Sodom di malam hari, kecuali istrinya. Sesungguhnya dia termasuk yang ditimpakan azab. Maka ketika tiba di waktu subuh, datanglah azab itu. Bumi bergoncang dengan sangat dahsyat, disertai hujan batu yang bertubi-tubi dari tanah yang terbakar. Malaikat itu menjungkir balikkan negeri kaum Lut. Siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Demikianlah bencana besar yang terjadi pada zaman Nabi Lut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan negeri itu lautan bangkai. Negeri Sodom itu hancur dan porak-poranda. Ini adalah peringatan kepada orang-orang yang menentang perintah Allah dan mendustakan Rasulnya, mengikuti hawa nafsu dan mendurhakai Tuhannya. Di samping itu juga sebagai bukti kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman, di mana Allah menyelamatkan mereka dari kebinasaan dan kehancuran. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu, dan kami tidak mendapati negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih. Quran Surah Adz-Dzariyat ayat 35-37. Allah membiarkan negeri itu sebagai ibrah dan pelajaran bagi orang-orang yang takut terhadap azab akhirat, yang takut kepada kebesarannya, menahan diri dari hawa nafsu keinginan syahwatnya, serta menjauhi segala larangannya dan perbuatan yang menyerupai kaum tersebut. Taatlah kepada perintah Allah dan ikutilah petunjuk Rasulnya, adalah jalan menuju keselamatan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.